down, I know you got me, baby. Halo guys, Rizky di sini kembali lagi. Jadi sekarang saya akan memberikan tutorial untuk membuat aplikasi Crypto. Di sini saya kasih nama Crypto karena gabungan antara Rizky dan Crypto. Nah, kriptonya itu apa? Nah, kriptonya itu ya jadi ini aplikasi untuk memonitoring harga-harga kripto yang ada di dunia, mulai dari Bitcoin dan ya seterusnya. Nah, saya bakal ngambil hanya 100 teratas saja, enggak semuanya karena kripto kan banyak ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan membuat aplikasinya saja. Langsung praktek. Oke, di sini seperti biasa sudah ada di halaman Android, di halaman awal Android Studionya. Sini kita klik New Project aja. Oke. Seperti biasa kita bakal membuat aplikasi yang ya empty views activity-nya. Jangan empty activity karena beda. Kalau di empty activity itu nggak ada XML-nya. Nah, sedangkan di empty view activity ini ada XML-nya. Oke, lanjut next. Nah, kita kasih nama projectnya itu Crypto. Nah, oke. Package name-nya udah gini aja. Save location-nya kita pindahin ya. Saya maunya di UAS ini. Ya, ini mah suka-suka kalian aja mau ditaruh di mana. Untuk language-nya ya kita menggunakan Kotlin, API-nya API 24 ya, biar banyak gitu yang gunain aplikasi ini. Karena di sini approximately-nya itu kan 90,2%. Jadi lumayan banyak lah cangkupannya di Android 7 ini. Konfigurasi language-nya ya Kotlin ya. Oke, kita tinggal finish saja. Oke, sambil menunggu ya. Nih, saya seperti kemarin UTS. Di sini juga saya sudah menyiapkan tutorial lengkap aplikasinya ya. Nah, di sini sekarang saya membagi 3 tahapan. Yang pertama itu setup projectnya, mulai dari dependensi, izin internet, aturan versi core KTX-nya, dan ya mengatur tema, mengatur warna. Lalu setelah kita setup, langkah selanjutnya yaitu konfigurasi model dan API-nya, karena sekarang kita menggunakan API ya. Oke, setelah berhubungan dengan model API, langkah selanjutnya ya finishing, yang membuat activity-nya gitu. Oke, mari kita lihat lagi sininya, masih Gradle-nya masih running ya, masih ngebuild. Oke teman-teman, jadi di sini tuh saya mau bikin aplikasi buat mempraktikkan
API itu bekerja di aplikasi ini. Cara API ibaratnya itu ngobrol gitu ya. Sini masih agak lama ya. Oke, udah selesai. Lanjut saja kita ke dependensinya. Yang harus ditambahkan itu ini aja nih, dari retrofit sampai ke bawah, sampai ke sini. Nah, kurung bawah ini jangan dibawa ya. Kita kopikan. Di mana simpannya? Nah, kita nyimpannya itu di modul app. Nah, kita scroll ya ke bawah ya. Kita scroll. Nah, dari course ini kita enter aja ke bawah. Terus pastekan. Oke. Nah, di sini memang harus disinkronin dulu ya. Cuman nanti aja dulu. Ditahan dulu buat sinkronnya. Nah, setelah itu lanjut ke permission untuk internetnya ya. Jadi aplikasi ini kan API ya, harus online, harus menggunakan internet. Nah, jadi kita harus buat permission buat internetnya. Ini kita copy, kita pastekan di ini, close aja biar gak ribet, nggak banyak. Oke, kita pastekan di manifest, ke Android manifest. Nah, di atas application kita tap sekali aja, terus pastekan itu. Oke, langsung kembali aja ke sini. Nah, di sini juga harus pengaturan use clear text traffic ya. Nah, cuman di sini ada apa perubahan ya di iconnya, di labelnya, di round iconnya. Jadi kita kopinya dari sini sampai sini. Oke, kita copy. Nah, yang diganti yang mana? Yang diganti yang ini nih, dari sini. Dari sini sampai application sini. Kita pastekan. Oke. Lah, ini di sini ada error 2 nih. Sabar, gak apa-apa teman-teman. Nanti juga nggak bakal error seiring dengan nanti kita berjalan ya. Nah, selanjutnya kita turunin nih versi Core KTX-nya. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan ya. Pada saat ngebuild nanti ada missing. Di build itu mendukungnya versi 19 ke bawah, 18, mulai dari 18 ya. Nah, sedangkan di versi KTX di sini, ini aplikasi ini menggunakan versi 19 itu, 1.19. Makanya kita turunin dulu. Oke, caranya kita pergi ke yang tomol nih. Tips versions tomol. Nah, di sini ada Core KTX, kita turunin versinya yang tadinya 19 jadi 18. Oke. Oke ya, udah selesai, kita sinkron now. Sinkron. Dan setelah itu ambil kita baca-baca lagi. Kita sekarang bikin value buat warnanya. Di sini warnanya ini buat versi light ya, versi terang. Nah, versi terangnya seperti ini. Kita kopikan aja. Balik lagi ke sini. Oh, udah selesai buildnya ya. Ini hapus aja.
Ini juga hapus. Ke res, ke value. Nah, di sini ada colors. Kita klik aja. Semuanya Ctrl A, Ctrl V. Oke, udah. Dan nih buat versi like-nya. Sekarang kita bikin buat versi dark-nya atau versi night atau versi gelap ya. Terserah mau nyebutnya apa deh. Kita copy juga di sini. Nah, di sini kan colorsnya cuma satu nih. Caranya gimana? Caranya gini. Klik kanan ke new value. Nah, di sini kita tuliskan colors lagi aja. Colors. Nah, di sini direktorinya kita kasih strip, kita kasih night. Nah, udah. Ces, kita oke. Nah, colorsnya jadi ada dua tuh. Jadi ada yang nightnya ya. Nah, ini yang night. Ctrl A, Ctrl V. Udah ya. Oke. Ini udah yang night udah. Nah, sekarang kita ngatur temanya. Sebenarnya temanya udah sama sih. Jadi nggak perlu diatur lagi. Jadi kita lanjut ke stringnya aja. Stringnya mulai dari sini. Kita copy ke bawah. Sampai resource. Yang end resource. Nah, kita copy di string ini. Klik 2 kali aja. Ini dikontrol aja, pilih semua. Kita pastekan. Nah, oke. Udah nih, terus ini 2 ini close. Oke. Lanjut ke icon-iconnya. Nah, teman-teman, nanti saya kan bakal sediain word ini ya, nanti di deskripsi ataupun kolom komentar. Nanti teman-teman ambil wordnya. Nah, terus ambil nih foto-fotonya, sampel fotonya. Oke. Jangan lupa ini dikasih namanya seperti ini ya. Harus sama. Tuh. Ada 6. Oke. Nah, semisal nih saya kan udah ada. Nih saya udah siapin di gambar sini. Saya akan pilih salah satu, terus di Ctrl A, di Ctrl C buat ngopi, balik lagi ke sini ke drawable, klik kanan, lalu kita pastekan. Nih kita langsung oke saja. Nah ini semuanya udah masuk ya ke drawable. Dan tadi di Android Manifest yang tadinya ada error 2, sekarang udah nggak ada, gara-gara icon kriptonya sudah ada di drawable-nya kan. Oke, lanjut. Setelah nyiapin icon, langkah selanjutnya kita bikin drawable baru buat background buttonnya, kodenya. Kita copy. Nah, kita kasih nama. Nah, caranya di drawable lagi, masih di drawable, klik new drawable resource, kasih nama tadi apa namanya, BG, temp button kalau nggak salah. Kita lihat lagi ya, benar. Oke. Nah, ini kan berupa gambar gini. Kita ke sini nih ke kode. Dari kode ini Ctrl A, Ctrl V.
pastein di situ. Oke, udah buat buttonnya. Terus lanjut ke border buttonnya. Oh, buat border bottom. Kita copy. Ke drawable, new, drawable resource. Kasih nama BG, border, bottom ya. Bottom, terus oke. Sama kita ke kodenya, Ctrl A, paste. Oke, sudah selesai. Itu buat setupnya cukup sampai ke situ, dan selanjutnya kita bakal ke modelnya. Nah, kita disuruh bikin crypto models ya. Ini kopikan aja kodenya. Copy sini. Nah, buat nyimpennya itu di Kotlin sini nih, sama main. Nah, awas jangan Java class ya, tapi Kotlin class. Kita kasih nama apa tadi? Crypto models. Enter aja. Nah, di sini akan ada package. Nanti tuh kalau teman-temannya buatnya beda aplikasinya, misal kripto, data kripto, cek kripto. Nah, nanti di sini package-nya bakal beda nama di akhir sininya. Ini kan nama aplikasi saya yang saya bikin, namanya Crypto. Gitu. Itu jangan dihapus ya. Kita hapusnya mulai dari kelasnya aja. Kita pastein kodenya di sini. Oke, kita tutup lagi, close lagi. Ini juga di close. Udah, crypto model udah. Sekarang ke API service-nya. Nah, sini copy. Wait, kelebihan. Copy. Kita bikin lagi di sini. Bikin Kotlin class baru ya. Namanya API service. Oke. API service. Kelasnya ini dihapus, kita pastikan. Cepet aja ya, teman-teman. Nah, di sini buat formatter. Nih, namanya crypto formatter. Sama aja, copy aja ini. Copy buat crypto formatternya. Copy. Di sini new Kotlin class. Formatter. Sini pastein. Oke, lanjut. Terus currency manager, copy lagi.
currency manager ya namanya. Oke, kita pastiin lagi kodenya, pastiin. Lalu sekarang buat theme manager, ini buat mengatur temanya, Oke, kita copy, kita bikin di sini theme manager ya, theme manager, kelasnya pastekan aja langsung biar cepet, gampang teman-teman, tinggal copy aja. Oke, sekarang kita main di XML nya nih, mulai main di XML, kita bikin item buat kriptonya. Nah, nanti kita kasih nama item kripto ya, item kripto. Awas jangan sampai ada yang lewat buat ngopi kodenya, nanti error. Nah, ini kita tutup, kita main di layout. Di layout kita buat layout baru yang namanya item underscore crypto. Oke. Nah, biasanya kalau di XML memang tampilannya seperti ini, selalu seperti ini. Ini kita ke kodenya, Ctrl A, pastekan kodenya. Oke, di sini udah numpuk ya, udah numpuk banyak. Jadi kita closein aja dah, biar nggak bingung. Oke, item formatter sudah. Lalu selanjutnya item watchlist. Save, copy lagi, new item underscore item watchlist, kita ke kodenya, kita Ctrl A, pastekan kodenya, pastekan kodenya. Oke. Nah, di sini kita buat adapter lagi ya buat kriptonya, jadi di Kotlin. Nah, kalau KT itu nyimpennya yang di atas, yang di sini teman-teman, new Kotlin class, apa tadi namanya, crypto adapter. Oke, pastekan. Oke, udah crypto adapter ya. Selanjutnya buat watchlist adapter. Kopikan lagi kodenya, copy, adapter, pastekan. Oke, aman. Lalu sekarang buat dialog crypto detail. Dialog crypto detail ini buat
ya berdialog ya. Nah, di layout ya, dialog underscore crypto detail. Oke, kita ganti ke kodenya, pilih semua, pastekan. Oke, kita tutup lagi nih barbar yang penuhan ini karena nantinya sesak. Oke, lalu sekarang bikin fungsi buat dialog kripto ini ya, buat detailnya itu bikin menggunakan Kotlin buat namanya crypto detail dialog. Kita kopikan, wait, kita copy Kotlin ya, bikin kelas Kotlin baru, Kotlin namanya crypto apa dialog, lupa, crypto detail dialog. Detail dialog. Oke, aman semuanya. Atau detail dialog sudah. Lalu ini tahap terakhir ya teman-teman, buat activity-nya. Di sini kita bakal ada 3 activity. Yang pertamanya sudah pasti activity main. Nantinya saya akan gunakan main ini buat dashboardnya. Oke, kita mulai dari XML-nya dulu. XML-nya kita copy saja. Agak lumayan banyak ya. Copy. Nah, ini nih activity main XML. Sini kita copy semuanya, kita blok semuanya, lalu kita pastekan kode yang barunya. Oke. Dan jangan khawatir ya, ini yang error itu sebenarnya error fake itu. Oke, lanjut bikin logiknya di main activity. Kita kopikan yang ini. Kita copy. Kita copy ke main activity ini. Nah, package yang di atas itu nggak boleh dihapus ya. Kita hapusnya bloknya dari import. Nih, sekarang paste. Oke. Nih, kalian jangan khawatir nih kalau ini ada error kayak gini, karena memang kan kita belum buat all crypto activity-nya. Mau kapan dibuatnya tuh? Ya sekarang nih. Sekarang nih mau buat nih. Kalau tadi kita mainnya di Kotlin class, kalau untuk sekarang kita mainnya di activity. Ke empty view activity. Kasih nama all
Crypto kalau nggak salah ya. Kita cek dulu. Nih, crypto activity. Crypto activity, oke, kita finish. Oke, kita seperti yang tadi ya. Kita main di XML-nya dulu. Yuk kopikan XML-nya. Oke, sampai sini kita copy. Kita kembali lagi ke crypto. Gradle-nya masih proses. Oke, sabar, kita tunggu dulu ya. Ini kalau ditunggu nanti takutnya error. Oke, ke import. Udah ya. Kita main di sini dulu. Ke kode. Ctrl A. H. Ctrl A. Ctrl V. Sudah. Ini juga nggak perlu khawatir. Nanti bakal aman kok error-errornya ini. Nah, selanjutnya ke crypto ini. Ke Kotlin-nya ya. Nih kode Kotlin-nya lumayan banyak. Enggak deh. Segitu. Kita copy, kembali lagi ke sini. Dari import kita blok sampai bawah, terus kita pastekan. Nah, jangan khawatir ya, belum selesai errornya. Terus kita sekarang bikin activity about activity. Tuh, kopikan kodenya dulu biar cepat, gampang ya teman-teman ya, ikutin. Kita copy, kembali lagi ke Android Studio-nya. Nah, kita bikin activity baru dulu ke empty view activity, namanya about activity. Finish. Nih, jadi kita copyin yang XML-nya ya. Oke, masih kita tunggu buat sinkronisasi Gradle. Oke, udah selesai ya. Langsung kita pastein aja. Lalu setelah itu kita ke activity about activity-nya yang Kotlin. Chess. Kodenya kita copy. Kita copy kodenya. Kembali lagi ke Android Studio-nya. Dari import ya, ingat. Import. Kita pastekan
Oke, tuh aman kan? Tadi di Halo Kripto juga sekarang udah aman. Oke. Nah, di sini sudah deh. Harus cek semuanya. Sudah selesai. Saatnya kita menjalankannya. Ntar kita aktifin dulu ya running device-nya. Oke. Caranya ke tanda tambah, klik device kita. Nah, ini saya sambungin lewat kabel ya. Kalau teman-teman mau pakai wifi silahkan. Nah, ini tampilan HP saya. Tampilan HP saya kayak gini. Lalu gimana cara jalaninnya? Cara jalannya kita tinggal klik tombol run-nya. Run app. Oke. Kita tunggu nih. Memang agak lambat. Nah, buat mengetahui proses build-nya sudah sampai mana, kita lihat di sini. Tuh. Ada package debug resource, ini lagi ngedebug navigation-nya. Terus tuh kita tunggu, masih nunggu ya, agak lama memang. Nah, di sini build-nya udah sukses ya. Lagi nungguin buat nge-launching di device-nya. Jadi kita lihat aplikasinya seperti apa. Nah, kalau ada peringatan kayak gini, kita klik install aja. Apa-apa kok nggak berbahaya. Asli, swear dah. Nah, installnya sukses ya. Nah, tampilannya teman-teman bakal disuguhin seperti ini ya. Tampilan dashboardnya. Di sini ada top marketnya tuh. Nah, top market sekarang tuh katanya lagi dipegang sama Bitcoin, BTC. Nah, disusul sama ETH nih di sini. USDT ini di scroll ke samping ya bisa. Nah, di sini ada market moves-nya ya. Tuh. Nah, di sini saya memakai logonya itu logo di sini logonya itu logo Bitcoin-nya. Nah, di sini ada tombol nih buat light and dark mode-nya. Itu. Itu. Kita cobain dulu yang light-nya ya. Biar cerah. Nah, di bawah sini ada tab-tabnya ya. Nah, di bawah sini kita sekarang lagi di tab dashboard. Kalau kita pindah ke list all, maka di sini bakal tampil tuh list semua Bitcoinnya dari 1 sampai ke 100 seperti yang saya awal bilang ya. Di sini juga saya udah pakai API buat memuat gambar kriptonya ya. Gitu. Oke, di sini tuh oke. Dan selanjutnya kita explore. Bentar. Ketika diklik bakal muncul modal nih. Bakal muncul modal dan di sini ada beberapa informasi terkait kripto tersebut ya. Mulai dari rank, market cap, volumenya, perubahannya, harganya, sampai ke kita nanti bisa explore ini di website sini. Oke, tutup aja. Semuanya juga kayak gitu ya. Misal ini apa Shiba Inu.
Nih, minus 0,45% dalam 20 jam. Ini informasi-informasinya. Oke. Selanjutnya kita ke halaman about. Di sini jelaskan bahwa aplikasi ini adalah pemantau harga ya. Nah, dibuat oleh saya sendiri sebagai mahasiswa jurusan manajemen informatika dengan konsentrasi informatika komputer. Nah, di sini juga ada fitur di mana bisa nih, kan di sini harganya tuh masih dolar ya. Nah, saya convert yang tadinya dolar ke harga rupiah. Kita tinggal klik aja radio buttonnya. Nah, di sini bakal ada informasi tuh muncul bahwa sekarang tuh harga rupiah itu 17.800-an pada saat video ini dibuat ya. Oke. Mana buktinya? Ada enggak? Nanti bakal ada enggak rupiahnya? Oke, mari kita lihat sebagai pembuktian. Yap. Di sini di atas ini ya. Harga Bitcoinnya Masya Allah sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, katanya disolawatin aja dulu ya. Semoga kita bisa punya. Oke. Tuh di sini semuanya sudah berubah ya jadi rupiah. Nah, di sini juga jadi rupiah semua. Nah, jika di pertengahan sekarang nih kita udah lama nih di aplikasi ini, terus pengen refresh, gimana caranya? Nah, saya sudah bikin fitur yang scroll refresh. Jadi tinggal ditarik ke bawah, nanti dia bakal nge-refresh sendiri. Itu sini juga bisa, itu bakal nge-refresh. Ya memang sekarang mah belum ada perubahan ya, cuma beberapa menit, beberapa detik. Oke. Tuh di sini juga dijelasin stack teknologinya pakai apa saja ya. Gitu. Tinggal bisa dibaca-baca. Oke. Mungkin sekian aplikasi yang dapat saya buat. Memang belum sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oh my god. Wow. Jadi mohon maaf dengan segala kekurangan aplikasi ini. Jadi inilah aplikasi Crypto, Rizky Crypto, aplikasi buat pemantau harga kripto. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.